Baik, perkenalkan, nama saya Rengki Kopong Amapaha, NIM 41122030. Di sini saya akan menjelaskan sistem politik menurut Gabriel Almond. Dari sistem politik tersebut, saya akan menjelaskan dari kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yaitu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Kelompok kepentingan mengartikulasikan kepentingan mereka kepada partai politik, dan partai politik akan menyampaikan aspirasi dan kelompok kepentingan kepada anggota partai yang memiliki wewenang di badan legislatif. Dan anggota partai politik yang duduk di badan legislatif tersebut akan memperjuangkan aspirasi dari kelompok kepentingan, dan badan legislatif tersebut akan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif dan akan dibantu oleh birokrasi pelaksanaan kebijakan. Jika suatu saat nanti birokrasi pelaksanaan kebijakan menjalankan tugasnya tidak sesuai kebijakan yang dikeluarkan badan legislatif, maka ada badan peradilan yang akan menegakkan aturan hasil dari menegaskan aturan tersebut, akan disampaikan kepada masyarakat dan media-media, mengumumkan kepada semua masyarakat. Maka itu disebut dengan sosialisasi politik. Dari sosialisasi politik tersebut, media apa yang akan dipakai untuk menyampaikan berita tersebut itu kita sebut dengan rekrutmen politik. Dari rekrutmen politik tersebut memiliki media untuk disampaikan, maka dari itu media menyampaikan berita tersebut, maka yang disebut dengan komunikasi politik. Baik, saya akan mengambil contoh. Yang pertama, contoh kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yaitu wartawan yang memperjuangkan berita atau laporan yang disampaikan secara teratur untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, dan televisi atau media elektronik lainnya seperti YouTube dan Facebook, yang memperjuangkan kebebasan pers jurnalistik mereka agar dalam meliput berita yang berkaitan dengan pejabat publik tidak diintervensikan dari pemerintah, sehingga wartawan merasa aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Baik, yang kedua, partai politik. Partai politik harus menyampaikan aspirasi dari wartawan kepada anggota partai mereka yang memiliki wewenang di bangku legislatif. Legislatif, anggota partai politik yang duduk di badan legislatif menerima tekanan dari partai politik, maka mau tidak mau dia harus memperjuangkan aspirasi tersebut. Maka dari itu badan legislatif membuat kebijakan tentang undang-undang ITE yang membuat wartawan tidak intervensi dari pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkaitan dalam meliputi perkara untuk dipublikasikan, agar masalah tersebut dapat ditangani dengan transparan. Maka kebijakan itu akan dikeluarkan oleh badan eksekutif, akan membantu meningkatkan kinerja dari wartawan tersebut. Baik, demikian contoh dan penjelasan struktur sistem politik menurut Gabriel Almond. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat malam.